Ada penelitian yang dilakukan, jadi ada namanya daerah tuh blue zones ya. Blue zones. Zona biru. Jadi daerah-daerah tersebut itu ada 5 tempat di seluruh dunia dengan populasi orang usia di atas 100 tahunnya banyak. Oke, 100 tahun. 100 tahun, centennial. Oke, Dokter Ariska. Halo. Halo, Dok. Selamat sore. Selamat sore. Kok langsung berbeda ya, Dok ya? Begitu rekaman langsung berbeda. Betul. Kita nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Harus sesuai yang aslinya ya, Dok ya. Benar. Oke. Tapi intinya hati saya masih asli kok. Mas ya. Masih asli. Dokter Ariska. Ariska ini adalah versi ceweknya dari Mas Aris. Oh, layangan Enggak putus ya? lagi ya, Bu? Enggak ya, Dok ya? Enggak dong. It's my dream. Not hers. Not hers. Not hers. Not hers. Yes. Pakai S ya, Dok ya? Pakai S. Oke. Siap. Oke, Dokter Ariska ini dokter kece sahabat Premier. Kenapa? Karena saya juga konsultasi sama Dokter Ariska, salah satu pasiennya. Betul ya, Dok ya? Betul, Yang betul bandel banget ini tuh. ya. Yes, kamu belum kontrol. Belum. Kenapa tahu gak, Dok? Kenapa tuh? Mau dimarahin dulu. Asik. Baik. Baru kontrol. Jangan gitu dong. Kalau aku sering marahin orang tuh nanti aku kena komplain loh. Galak tapi manjur. Oke. Enggak galak. Baik. Oke. Nah, Dok. Kita sekarang ngobrolin soal opa oma. Baik. Iya. Ya. Untuk mereka yang sudah lanjut usia. Siap. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau yang nonton sekarang sahabat Premier masih muda-muda, mempersiapkan nanti kalau Iya. misalnya udah Betul. opa oma. Siap. Lansia betul. wajar dong ya. Wajar dong. Setiap orang wajar ya, Dok ya. Semua akan menjadi tua pada waktunya. Itu dia quotes Dokter Ariska. Dan itu perubahan kan fisiologis ya. Memang itu terjadi tidak pada manusia saja. Semua makhluk hidup yang bernafas pasti menjadi tua. Nah iya, itu diaminkan. Diaminkan. Semua akan menjadi tua. Nah masalahnya pengennya tuanya gimana? Itu pertanyaannya. Ya, Oke. masih mau sehat atau enggak? Kalau tua nyusahin susah kan? Iya. Nah, yang Betul, penting tuh menua tidak apa-apa tetapi sehat. Karena takutnya, Dok, sekarang masih muda nyusahin, apalagi lansianya nanti. Aduh Tuhan. Betul nggak? Ya, betul juga. Betul ya, Dok ya. Betul. Oke, nih ada satu yang paling menggelitik adalah Yep. penyakit yang paling sering dikeluhkan lansia itu adalah infeksi rentan katanya. Bener nggak sih, Dok? Betul. Karena kan tadi ya kita bahas bahwa lansia itu adalah proses yang wajar. Penurunan fungsi tubuh. Fungsi semuanya tidak cuma pada satu organ, tetapi pada organ yang lain juga. Lalu penurunan imunitas, Oke. ya. Lalu ada lagi semakin seiring dengan menua ada penyakit yang namanya degeneratif. Jadi penyakit yang timbul di usia yang semakin tua. Jadi mau tidak mau memang akan menurunkan tadi imunitas sehingga lebih rentan terhadap berbagai macam penyakit. Oke. Itu infeksi apa, Dok, yang paling sering? Paling sering infeksi paru-paru. Paru-paru. Nah, apalagi alertnya kita tahu kan di zaman saat ini pandemi, ya, itu yang membuat kemarin kenapa opa oma dikurung, quote unquote dikurung. Dikurung dulu. Ya itu demi kebaikan juga, keselamatan opa oma juga ya, begitu kan. Saya setuju untuk itu. Nah, oke, itu kalau misalnya kita ngomongin pandemi, Dok, secara general ya, secara umum, ada nggak tips buat opa oma atau kita yang masih muda supaya nanti begitu jadi opa oma ya tua yang yang sehat, nggak nyusahin banyak orang gitu. Itu ada tipsnya, Dok. Gini, kita kan selalu nyanyi lagu selamat ulang tahun atau panjang umurnya. Itu sebenarnya sebaiknya harusnya menjadi doa. Ya, tapi ada hal yang harus kita kerjakan supaya kita achieve yang satu itu. Panjang umur dan sehat. Yang pertama adalah aktivitas fisik dan berolahraga. Itu dua hal yang berbeda. Kenapa coba? Karena kalau aktivitas fisik itu aktivitas yang membuat kita lebih aktif, tapi tidak ada targetnya, lalu tidak ada hitungan waktunya, dan memang aktivitas fisik ini tidak kita dedikasikan. Berbeda kayak gini aja, yes, gitu ya, Dok ya. Gitu. Bisa dibilang seperti nasib hidup ya, harus jalan kalau ini dan sebagainya. Jalan lebih baik, tapi itu tujuannya untuk lebih aktif. Nah, kalau olahraga itu waktunya harus didedikasikan. Bahasanya aja dedikasi. Berarti itu kita harus bukan menyisihkan, malah kita menyiapkan waktunya. Ada targetnya. Entah dilihat dari heart rate atau berapa kalori yang harus dibakar itu.
Ya. Dan yang disarankan adalah olahraga itu 150 jam per minggu. 150 jam per minggu. Betul. 150 jam per minggu berarti 150 menit per minggu. Matematikanya jelek. Betul, makanya saya jadi dokter. 150 menit per minggu, 30 menit sehari. Jadi seminggu itu 5 kali. 5 kali. 5 hari. 5 hari, oke. Dan itu beserta repetisi nggak, Dok? Betul. Ya? Dan dia intensitasnya sedang ya. Jadi bedanya intensitas berat dengan sedang itu adalah dengan ada yang namanya talk test. Jadi gini, kalau kita berolahraga, kita tahu intensitasnya sedang, kita masih bisa ngomong dengan jelas. Oke. Walaupun terengah-engah masih bisa ngomong. Gitu. Itu intensitasnya sedang. Contohnya apa? Lari santai. Jalan kaki. Jalan santai, bersepeda. Nah, ini yang bisa dikerjakan lansia ya, gitu. Kalau dari mudanya kita udah lebih keren lagi olahraganya, mungkin angkat berat dan sebagainya. Saya yakin sampai lansianya pun masih bisa dilakukan semua itu. Kalau kamu biasa maraton di usia muda, jangan kaget, di lansia pun mungkin saat tetap memelihara kesehatan masih bisa maraton. Ada satu contohnya, Dok. Siapa dokter tuh? kita, Dokter Haryo. Betul. Itu sampai hari ini masih lari, masih maraton kan? Maraton. Dan itu luar biasa kilometernya. Betul, bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng. Itu luar biasa loh. Betul. Itu mungkin karena terbiasa ya, Dok ya? Betul. Oke. Itu karena terbiasa. Nah, contohnya aktivitas fisik tadi selain jalan adalah yang mungkin bisa ada aktivitas hobi ya, seperti dansa. Nah, itu bisa dikerjakan juga. Dan saya dan iya kan, kalau udah tua ya kadang-kadang kita pengennya tuh ya aktivitas yang menyenangkan ya. Iya, Dansa boleh. Kalau dari opa-opa yang zaman dulu mungkin produk penjajahan juga masih ya, banyak gitu ya. Betul, bisa dansa. Bisa dansa. Dokter masih bisa dansa nggak? Apa ya? Mau panjang umur nggak, Dok? Saya mau banget panjang umur. Ya. Soalnya kita punya tim kreatif yang lain bilangnya nggak mau panjang umur. Oh gitu? Jangan dong, kalau panjang umur tapi sehat tahu nih yang nggak ini, apa-apa. Yang ini nih orang ini. Oh iya, yang penting nggak nyusahin dokter sih nanti ya. Pada waktunya tidak menyusahkan dokter ya. Oke, lanjut kita, Dok. Yang kedua adalah makanan. Makanan yang bergizi dan bervariasi. Saya mesti bilang bergizi dan bervariasi. Jadi nggak makannya itu aja. Pagi oatmeal aja. No, jadi bervariasi. Ada penelitian yang dilakukan. Jadi ada namanya daerah tuh blue zones ya. Blue zones. Zona biru. Jadi daerah-daerah tersebut itu ada 5 tempat di seluruh dunia. Dengan populasi orang usia di atas 100 tahunnya banyak. Oke, 100 tahun? 100 tahun, centennial. 100 tahun. Seabad, men. Ya, jadi di Asia tuh contohnya di Okinawa, Jepang. Okinawa, lalu di Ikaria, Yunani, di Sardinia, Italia, ada di Loma Linda, Amerika Serikat aja ada. Ada ya. Satu lagi di Nicaragua, saya lupa. Pokoknya di Amerika Selatan. Dekat Bekasi ya. Dari semuanya itu mereka makan makanan bervariasi. Dan yang saya lihat dari setiap daerah-daerah tersebut, mereka makan lebih banyak sayur. Oke. Mereka makan lebih banyak sayuran, ya. Jadi ada yang namanya diet rainbow diet. Apa itu, Dok? Berwarna-warni, jadi sayur dan buah-buahan berwarna-warni dan bervariasi. Jadi nggak itu aja, nggak tiap pagi makannya bayam, tidak. Jadi bervariasi, gitu. Lalu mereka makan daging tapi daging itu bukan seperti protein utamanya, gitu. Dia mengurangi konsumsi daging, tetap makan tapi mengurangi konsumsi daging, tetapi konsumsi sayur-sayurannya banyak. Berarti itu variasi, memang cuma sekedar variasi doang ya dagingnya. Betul. Lalu di sana itu tadi tinggi protein, tinggi protein tapi juga harus tinggi serat. Dan yang paling penting nih pada orang tua adalah cairan. Minum. Kenapa? Karena orang tua kan tadi kan penurunan fungsi ya. Salah satunya refleks hausnya juga sudah mulai berkurang. Jadi kita sebagai orang-orang yang muda harus mengingatkan opa oma kita, mama papa di rumah kalau belum minum gitu. Kalau perlu kita taker ya. Iya, betul. Jadi mereka tahu gitu. Ini sudah minum atau enggak. Jadi kita bisa lihat gelasnya. Oh, ini gelasnya kayaknya belum diminum masih nih. Penuh atau betul. Gimana, gitu. Nah, tujuannya itu. Lalu makan lebih banyak yang mengandung ini ya, kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan. Iya. Nah, kalau kayak aku, Dok. Asam urat ya? Enggak, jangan begitu. Asam urat bukan gara-gara kacang-kacangan saja. Jadi gimana? Jadi masih boleh. Masih boleh. Masih tetap harus. Duh, lega banget. Pesan somai nih. Memang nggak benar ini. Pada akhirnya harus kesana juga ya. Podcast kita berhubungan dengan makanan. Sekalian konsul nih. Berarti nggak usah kontrol lagi deh. Begitulah. Kalau kontrolnya langsung on the spot ya. Oke.
Lalu yang ketiga nih, maaf ya, saya buka kopean. Banyak banget sih. Rajin belajar. Yang ketiga adalah cukup istirahat. Oke, sudah tertusuk semua para hadirin sekalian yang sudah hadir di sini? Termasuk saya. Termasuk saya juga. Ya, biasanya dari penelitian dikatakan seiring bertambahnya usia, lamanya tidur juga berkurang. Betul. Tapi ada penelitian yang lain juga membuktikan bahwa usianya bertambah malah lebih banyak butuh waktu tidurnya. Pada orang-orang tua itu sekitar 7-9 jam loh. Jadi kayak bayi lagi. Betul. Oke. Dan tapi susahnya adalah seringkali mereka sulit tidur ya. Satu hal, di tengah kebisingan zaman ini ya banyak distraksi kan. Udah pasti banyak distraksi. Salah satunya televisi. Tadi Mas Aris, jangan sedih. Mas Aris, kita kembali lagi ke Mas Aris. Lalu handphone. Banyak lansia udah pinter ya sekarang pakai handphone. Gak bisa nggak? Beliau kalau misalnya mau masuk kemana aja Peduli Lindungi udah pasti minimal harus bisa dong. Ya pakai handphone. Ada disarankan namanya sebelum tidur itu ada yang namanya ritual yang harus dilakukan. Namanya adalah sleep routine. Sleep routine. Jadi yang pertama dilakukan harus meredupkan kamarnya. Oke. Ya redup, gelap-gelap, remang-remang lucu gitu ya. Remang-remang lucu. Boleh minum susu putih yang hangat silakan, tapi jangan minum kopi, jangan minum teh. Dikhawatirkan kandungan kafeinnya nanti malah membuat tidak bisa tidur. Oke, minum susu hangat boleh, air hangat boleh. Lalu sebisa mungkin jauhkan diri dari perangkat elektronik. TV, nonton sinetron Netflix atau semuanya. WeTV. Oh yeah. Masih kembali ya ke layangan itu ya. Ke layangan itu. Lalu singkirkan handphone. Itu tidak boleh. Nah, kalau bisa tidur pada waktu yang sama dan bangun di waktu yang sama setiap hari. Repetisi ini berlaku. Oke, itu maksudnya waktu yang sama. Hari ini tidur jam segini, besok juga jam segitu juga. Betul. Gitu ya. Ya supaya dan kita harus jam bangunnya di waktu yang sama. Kenapa? Karena tubuh kita tuh sebenarnya belajar dari repetisi. Kebiasaan itu dimulai dari repetisi. Oke. Gitu. Enggak, aku takutnya nangkapnya gini, waktu yang sama artinya tidur jam 10, bangun jam 10, enak banget. Iya sih. Di beberapa tempat di Blue Zone itu mereka makan, bahkan ada tempat-tempat tertentu yang mereka nggak punya jam tangan, nggak punya apa ya, embrace the time. Iya. Ya, susahnya kalau disuruh janjian jam 4 mungkin jam 4-nya nggak ngerti ya. Iya, nggak ngerti. Waktu matahari bagian mana? Itu dia. Oke. Lanjut dok. Kalau misalnya nanti ada kesulitan pada gangguan tidur nih, ya sebaiknya dikonsultasikan dengan spesialis. Itu yang paling penting. Iya. Ya. Lalu tadi sudah olahraga sudah, makan sudah, lalu si tidur. Yang keempat bersosialisasi. Kadang-kadang di usia semakin tua tuh satu ya, kesulitannya adalah teman-teman yang sebaya tuh sudah tidak ada. Iya, mungkin mereka sudah dipanggil Tuhan duluan dan sebagainya. Kadang rasa kesepian itu gampang muncul. Lalu anak-anaknya sibuk kerja gitu Gak ya. Gak ada yang perhatiin. Jadi ya karena rasa kesepiannya itu timbul, bisa jatuh ke dalam depresi. Makanya kalau di usia yang sudah lanjut, lansia, sebaiknya banyak melakukan kegiatan sosial ya. Sosial di sini bukannya bagi-bagi duit gitu. Please review saldonya dong. Oh tidak, ya tidak begitu. Bukan iko-ikoyan juga ya. Jadi gaul banget ya. Aduh, capek. Jadi bukan begitu. Ya, jadi bisa misalnya kegiatannya kegiatan agama gitu, ngumpul di masjid dan sebagainya. Atau misalnya ada klub dansa. Nah itu yang tadi balik lagi. Ya, dan balik lagi ke ini. Teman-teman itu bisa jadi support system. Anak Jaksel zaman sekarang kan bilangnya support system ya gitu. Jadi bisa jadi support system buat kita gitu. Ini dia. Jadi memang butuh, lansia ini butuh. Kadang bicara kepada lansia itu, lansia suka bicara sama lansia yang lain. Soalnya yang ngerti juga mungkin ya teman-temannya juga. Ngomongin zamannya atau apa gitu kan. Artis-artis dulu. Kita nggak tahu ya dok. Iya, saya juga nggak tahu tuh yang dulu-dulu. Iya, makanya ya, itu. Yang dulu-dulu paling kalau sering dengar orang, ya Frank Sinatra, selesai di situ aja ya. Selebihnya nggak tahu lagi. Jadi memang butuh bersosialisasi dalam bentuk apapun, entah kegiatan keagamaan, masyarakat atau ada klub-klubnya tertentu. Di beberapa tempat yang tadi Blue Zone itu, orang-orang tua itu ya mereka ngobrol, ngumpul sesama orang-orang tua. Oke, tanpa gadget, tanpa gitu-gitu ya. Tanpa gadget, benar-benar bertemu, bicara ya ketawa-ketawa. Nah, itu happy banget sih, bahagia banget. Yes, natural. Itu menyenangkan, natural. Memang itu, makanya itu rahasia panjang umurnya ya. Lalu tadi udah ngobrol-ngobrol, kongko-kongko udah. Yang terakhir adalah kontrol kesehatan. Itu, sip. Ya, itu fungsinya saya di sini.
Jadi kita bicara Dibungkus. tentang kontrol Kesehatan. kesehatan. Jadi dikatakan sebenarnya idealnya kapan? Ini tidak hanya pada saat sudah lansia saja ya, usia semuda kita. Kita, oke, Semuda kita. iya kita, layangan Jadi, putus. Setahun sekali. Setahun Kalau memang sekali. tidak ada masalah kesehatan yang berarti setahun sekali medical check up. Oke. Ya, kadang-kadang sulitnya kalau usia lansia itu sudah tidak banyak asuransi yang cover ya. Jadi ini mau nggak mau dong bahu membahu anak-anaknya yang tercinta tolong gitu ya untuk memedical check up kan gitu setahun sekali. Lalu kalau ada komorbid bagaimana dok? Nah, Nah, itu. kalau ada komorbid ini satu, kalau komorbidnya terkontrol bisa per 3 bulan. Baik. Saya masih mengerti ini kita masih di suasananya masih pandemi ya. Jadi kalau lansia harus terus-terusan datang ke rumah sakit juga mungkin ada Rentan beban juga. rentan dan beban mental. Betul. Beban mental pada lansianya. Jadi kalau komorbidnya terkendali, diabetesnya terkendali, hipertensi terkendali, tiroid terkendali, boleh. Kalau dari saya sih boleh per 3 bulan. Nah, tapi kalau kondisi komorbidnya tidak terkendali, nah ini yang susah. Mau tidak mau ya setiap bulan sampai terkendali. Sampai terkendali. Dan satu hal tadi yang kongko-kongko rame-rame itu ya memang susahnya nanti pada saat pandemi begini ya. Aduh, itu memang susah banget. Opa oma juga ngumpul juga pakai masker, kasihan juga ya sebenarnya dok ya. Betul sekali. Ngap ya. Iya, betul. Ini memang challenging banget sih. Iya. Di zaman sekarang ini challenging banget itu dia. Jadi cuma 5 tuh. Cuma 5 itu aja. Cuma berat. Nggak ada yang berat sih dok. Kalau dikerjakan dengan baik. Iya, yang pertamanya aja sih saya yakin sudah bikin stres ya, olahraga. Kadang-kadang juga kan, kita punya loh kedokteran olahraga di rumah kita. Betul. Ya kan? Mungkin bisa konsultasi lebih lanjut. Boleh. Ya Untuk kan? olahraga yang cocok untuk lansia ya, karena nanti problemnya setiap lansia berbeda. Ada yang lututnya udah sakit lah, itu. tulang belakangnya kenapa lah. Jadi nanti biar disesuaikan ya. Jadi resepnya personal ya. Betul. Jangan sampai karena mendengarkan podcast ini terus bilang harus olahraga, langsung olahraga semaunya. Betul. Menyebabkan penyakit yang lain. Betul. Tapi nggak apa-apa, kontrol kesehatan. Balik lagi. Ternyata itu adalah inti dari semua ini, pemirsa. Maaf. Iya, oke. Gimana ya? Masih seru banget sih sebenarnya dok. Banyak banget ya mengenai geriatri atau lansia ini gitu ya. Kalau kita ngomongin vitamin dok. Siap. Ya, ada nggak dicontekan? Ada sih. Atau aku baca sendiri? Oh, nggak apa-apa. Aku ada. Masalah vitamin ya kan. Bener nggak kalau misalnya lansia ini nggak bisa menerima takaran vitamin terlalu banyak atau kayak gimana gitu dok, karena ya tadi fungsi tubuhnya mulai menurun gitu, ginjalnya kah atau apa, karena vitamin C terutama kan keras juga dok. Betul. Untuk ginjal itu gimana dok? Gini, vitamin tuh kan adalah suplemen ya. Balik lagi, suplemen itu tambahan. Kalau makannya bergizi, bervariasi dan cukup jumlahnya, sebenarnya kita tidak butuh suplemen. Oke. Ya tidak butuh suplemen, makanya makanannya harus bervariasi. Kalau tadi buah-buahan sayurnya bervariasi, saya yakin kebutuhan vitamin C-nya sudah tercapai. Oke, dari sayur dan buah. Dari sayur dan buah. Kebutuhan vitamin C sehari itu untuk orang dewasa ya, dewasa sehat aja, ya 50 mg. 50 mg. Ya, sementara seringkali kita minum ambil tuh 500.000 ya. Sebenarnya dari makanan tuh cukup. Kecuali kondisi tertentu, lagi sakit ya kita butuh meningkatkan gitu, kita butuh boost ya kita kasih itu boosternya nggak apa-apa. Tapi kalau tadi makanannya cukup, bervariasi, nggak perlu lagi. bergizi, tidak perlu lagi. Suplemen itu tetap namanya suplemen untuk tambahan, bukan yang utama. Jadi yang utama ya ini tadi. Ya mendukung program pemerintah juga, ada yang namanya isi piringku, coba dilihat ya. Dulu kan kita bilang 4 sehat 5 sempurna. Sekarang isi piringku, isinya tuh sayur banyak sekali. Kalau dari bentuknya nanti mungkin bisa ditampilkan ya. Itu isi piringku itu. Cari sendiri. Jangan gitu dong. Banyak ya. Jadi sebenarnya kalau saya tipe yang kalau memang tidak butuh suplemen, makanannya sehat, makanannya baik, tercapai, nampaknya tidak perlu ditambahkan. Oke. Begitu juga dengan mungkin susu tulang. Iya. Ya kan kayak gitu-gitu kan. Ya, itu enggak hal yang utama sih. Orang-orang yang di blue zone itu enggak ada yang minum susu tulang. Enggak ada. Berjemur mungkin. Berjemur iya, dan makanan mereka ada kejunya kan, di setiap negara-negara itu ada kejunya. Jadi sebenarnya makanan itu mereka itu self sufficient ya. Mereka punya peternakan sendiri, mereka punya ini sendiri, mereka makan sendiri.
Itu jadi sebenarnya nggak perlu kita tambahkan yang lain ya, apa yang tersedia di depan matanya itu yang digunakan, itu yang dipakai, itu yang dimakan. Itu enak banget ya. Kalau kita kan di depan kita mall, bukan peternakan untuk keju dan lain-lain. Betul, makanya kita impor ya. Itu susahnya. Makanya mungkin mimpi-mimpi orang kalau udah usia tuh kayak saya maunya nanti kembali ke pedesaan, menghilangkan kebisingan kota ini. Kalau saya secara pribadi, nah nggak tahu nih Gerald secara pribadi maunya gimana? Ikut dok. Ikut. Baik. Biar bisa berobat juga nanti di desa. Tetap dong. Tetap ya. Tetap. Oke dok, abis ini aku kayaknya kontrol lagi. Siap, ya. Itu saya tunggu loh. Karena mau melaksanakan nomor 5 kontrol teratur. Kontrol teratur, Oke ya. siap. Dok, jangan diomelin tapi nanti. Oh no, Enggak, tenang. Selama hasil labnya baik-baik aja nggak ada omelan. Itu yang takut. Baik. Ya udah dok. Ya. Udahan ya. Udahan, nggak apa-apa. Udahan. This is it. Ya udah, nanti ada lagi di belakang layar. Betul. Ini Lydia Danira di mana-mana. Kenapa harus Lydia? Kan kita kembali ke hal yang sama. Nggak mau, maunya Ariska aja. Baik. Boleh ya dok ya? Boleh. Oke, siap. Sama-sama. Kalau begitu, oke dok, tos dulu. Yes. Selesai kita ya? Selesai. Oke, sahabat Premier, ciao. Bye-bye.